Lau kana hadisan lahaijan wa qul wa huwa muhalun lil ilahi qad yadul li'anna kaunahu hadisan lazima dauran tasalsulan kama qad ulima sumal wujudu yulhaqu bil adami ayil fanadidul baqa'i fa'lami lau kana faniyan lakana hadisan waqtim kama taqaddama kun bahisan. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana lamun ana safa Allah ana iku hadisan kang anyar laha ijan maka yakti ana safa Allah ana iku kang butuh wa lan ngucap sira wa lan utawi kang butuh iku muhalun muhal il ilahi kedua pangeran qad yadul teman-teman nuduhaken apa dalil li anna kaunahu krono satemene anane Allah ana iku hadisan kang den anyaraken iku lazima wis netepaken apa kono hadisan dauron ing ubengan tasalsulan atawa ing jadi mata rantai sama kayak keterangan pertama lima kan teman-teman wis dikarahi Allah Sumal wujudu maka kari-kari utawi wujud yulhaqu kang den temuaken apa wujud bil adami lawan adam ayil fana'i tegese fana iku diddul baqai lawane sifat baqa fa'lam maka ngertia sapa sira waqtim waqtim laukana lamun ana sapa Allah ana iku fanian kang ruksak lakana maka yakti ana sapa Allah ana iku hadisan kang anyar waqtim lan nyempurnakeun sira kama kaya keterangan takut dama kang wis dingin apa mak kun ana sapa sira ana iku bahisan wong kang bahas Betul kun. kun Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana hadisan la haijan wa qul wa huwa muhalun lillahi qad yadul li anna qawnahu hadisan lazimat dauran tasalsulan kama taqad. Ana bagian dalilna sifat kidam. Hari kan kidam. Dalilna sifat kidam. Dalil ijmalina heula. Dalil ijmalina sifat kidam. Kalau Allah itu hadis dalam arti makhluk atau yang sesuatu yang baru, maka niscaya Allah itu butuh. Nah, ini butuh pada yang menciptakan. Namun Allah makhluk, pasti Allah butuh pada yang menciptakan. Karena sesuatu yang baru itu atau makhluk itu pasti ada yang menciptakan. Yakni dalil tadi menunjukkan atas muhalnya sifat lain Kun. hudus sifat hudus bahwa Gusti Allah wajib kidam. Allah wajib kidam. Dalil tadi eta dalil ijmali. Ada bagian dalil tafsiri, adapun dalil tafsirinya yaitu kalau Allah itu tidak kidam maka berarti Allah itu baru atau hadis atau makhluk. Ada kidam non kita mari. Oh tidak. Kidam bentuk Allah akhir. Kidam bentuk Akhir. Ya, lamun dijelaskan dia moal paham lah kidam na betu nyaho lamun. Allah Kidam bako. ayah Allah Ayah. bebel Dalam arti bentuk sih ya Kudu badina adom nih bos. ada Mang Edi kidam teh tidak ada permulaan. awal Kalau Gusti Allah tidak kidam dalam arti hudus, maka Allah itu hadis dalam arti baru. Karena tidak ada yang menengah-nengahi antara kidam dan hudus. Dan kalau Allah maksudnya tidak ada yang menengah-nengahi itu dua sifat antara dahulu dan baru itu tidak ada yang menengah-nengahi dalam arti mual bisa jalan berbarengan.
lamun arek kidam nya kidam bae, lamun arek kudus nya kudus bae. Lamun arek dahulunya dahulu bae, lamun arek barunya baru baik. Dan kalau Allah itu hadis, maka niscaya Allah itu haiz. Naon di haiz? Haiz teh butuh. Lamun Gusti Allah makhluk ya. Lamun Gusti Allah hadis, ari hadis teh makhluk. Maka Gusti Allah pasti butuh pada yang menciptakan. Namun karena tidak mungkin sesuatu yang baru itu baru dengan sendirinya, itu mustahil. Seperti keterangan di sifat wujud ya. Setiap sesuatu yang diciptakan itu pasti ada yang menciptakan. Moal cenah aya ujug-ujug cai kotok lamun Allah hayangna pasti aya hayang. Kotokna. bauna. Mustahil. Tidak mungkin sesuatu yang baru itu baru dengan sendirinya, seperti yang di keterangan di dalam kitab sifat wujud. Sedangkan adanya Allah itu yang butuh pada muhdis, itu jelas muhal. Namun Gusti Allah butuh pada muhdis, pada yang menciptakan. Muhdisnya pada yang menciptakan. Namun Gusti Allah butuh pada yang menciptakan, maka itu jelas muhal. Karena kalau Allah butuh yang menciptakan, maka sudah pasti yang menciptakan tersebut itu akan butuh pada yang menciptakannya lagi. Terus Dan yang menciptakan butuh pada yang menciptakannya lagi. Terus Mal ayat tuh. Mal ayat itu. Terus begitu. Kalau demikian maka itu maka kalau seumpama jumlah muhdisnya itu terbatas, misal jumlah muhdisnya terbatas, maka akan terjadi daur teh putaran. Butuh kanu iya, butuh deh kanu iya muter malang sanggis. yakni terus berputar-putar saling membutuhkan antara muhdis dengan muhdis yang lain. Rantai makanan gitu, rantai. Dan makanan Atau- bisa terputus. Mata najwa, Pak. Kalau muhdisnya itu tidak terbatas, nah nu tadi lamun terbatas kena bakal muter. Lamun muhdisnya tidak terbatas, maka pasti terjadi tasalsul arana. Ari tasalsul teh mata rantai. Mata rantai teh jadi saling membutuhkan terus mulai ujungnya. Terus begitu itu. Terus ke jurang. Asli. Jibo. Tah, sah, Yang terus sambung menyambung saling membutuhkan yang tidak ada ujungnya. Seperti yang diisyarahkan di dalam bait li'annahu kaunahu hadisan ila akhirih. Sesungguhnya kalau Allah itu hadis makhluk, maka pasti akan terjadi daur atau tasalsul. Sebab lamun Gusti Allah makhluk pasti butuh kan nyiptakeun butuh deh kan karena nyiptak butuh deh merangsang. Dan biasanya terjadi daur tasalsul itu karena keterangan yang telah kamu ketahui bahwa sesungguhnya hadis itu pasti butuh pada yang menciptakan, atau makhluk itu pasti butuh pada yang menciptakan. Dan kalau muhdis tadi yang menciptakan muhdis, dan kalau yang menciptakan itu tidak kidam teh heubeul, maka apa bedanya dengan hadis? Jadi kudu ayat berbeda. Dan kalau ada beda, dan kalau tidak ada beda antara yang diciptakan dan yang menciptakan, maka berarti apa yang ditetapkan pada yang diciptakan itu ditetapkan juga pada yang menciptakan. Ya bedana lain nama gitu. Dan ditetapkan juga pada yang menciptakan yang berikutnya, dan terus begitu sambung menyambung dan terjadi daur atau tasalsul tadi. Sedangkan adanya daur atau tasalsul itu jelas mustahil.
Kalau daur atau tasalsul itu muhal atau mustahil, maka berarti yang menciptakan yakni Allah Azza wa Jalla itu muhal butuh muhal butuh pada yang menciptakan. Kalau muhal butuh atau mustahil butuh pada yang menciptakan, maka berarti muhal makhluk mahal Gusti Allah teh lain Makhluk. gampang kan. Kalau muhal hudus, kalau muhal makhluk, maka berarti Allah Azza wa Jalla itu wajib tidak ada permulaan. Namun ada permulaan pasti aya deui eueuh ujungna. Gambar BG pasti dimulai tinu titik awitna eta. Si diwok lah. Eueuh deui lamun cenah aya titik moal angis-angis. Berarti di akhirnya Nanti akhirnya dengan hotel wujud, yaitu Gusti Allah. Mulai ujung nanti. Terus mana sumbal wujud ila haqqil azami ila akhir. Bagian sifat bako. Lawana sifat bako. Hudus fana. Wujud kidam bako. Adam hudus fana. mau masalah Ini sih. Dia mau binafsihi wadah. lain jadinya Wah, dulu sih masalah tadi. Alfana itu adalah sifat yang muhal atau kebalikannya dari sifat bako atau lawannya. Maka fana itu ruksak, ari bako langgang. Seperti di dalam bait tadi, itu adalah wujud yang akan dipertemukan dengan Adam. Nah, lamun fana mah wujud yang akan dipertemukan dengan Adam. Adam itu tidak ada tapi nanti akan bertemu dengan ketidakadaan. Eta arana nah eta arana nan fana teh ruksak. Ayat cuma engkena bakal bertemu dengan ketidakadaan. Arana fana. Tidak ada gampang. Maka fana itu ruksak seperti di dalam bait tadi adalah wujud yang akan dipertemukan dengan Adam. Adapun yang dimaksud dengan wujud baik di dalam tafsirannya hudus ataupun fana itu adalah wujudu nafsil amri. Wujud di dalam tafsirannya hudus yang menciptakan. Wujud Apa? wujud di dalam tafsirannya yang menciptakan ataupun fana tadi, fana artinya ruksak itu adalah wujudu nafsil amri, artinya wujudnya hakikat suatu perkara, bukan wujudul a'yani, wujud atau zat itu sendiri, tapi wujudnya hakikat suatu perkara. Karena wujudu nafsil amri itu lebih umum, yang mencakup a'yan, yang mencakup zat dan sifat. Tadi bagi dua wujud teh, aya anu arana wujud nafsil amri yang mencakup zat dan sifat, atau wujud nafsil amri. Aduh, Wah. Nyendak ya. Sebetulnya nyendak kena mata. Intinya wujud teh aya dua, paham makin teh pokoknya mah wujud teh aya dua, aya wujud nafsil amri, aya wujud a'yan. A'yan. Ari wujud nafsil amri mah mencakup zat atau bentuk lah gampangana, mencakup zat dan sifat. Ari a'yan mah hanya zatnya saja. Bentuk we. Gampangana lah gitulah. Hesep senang. Bisa ngerti nanti. Atau bisa juga wujud tersebut dimaknai subut, karena subut lebih umum, mencakup zat dan sifat. Min babi itlaqil khas wa iradatil am. Subut
Subut nalar. Subut tetap harus sebut. Subut KTP terlalu lulus. Aduh. Wah, TPP nama cer. sengke siaran ulang tahun awal TPP sih. Pasti. Adapun yang lebih tepat dan mudah dipaham ya, Subut. maka maknanya hudus dan fana, baru dan rusak itu adalah adanya awalan dan adanya akhiran. Taruh gampang. Gampang kan? Insyaallah. Makhluk teh bakalna ruksak, maksudna ruksak teh aya awal dak bakal aya akhir itulah. Gampang kan. Seperti mana kidam dan bako itu tidak ada awalan dan tidak ada akhir. Dan itu umum mencakup zat, ahwal dan sifat. Nah, maksudnya mencakup umum zat, ahwal dan sifat artinya zatna Allahnya bakalna kidam, bakalna bako. Sifatna Allahnya bakalna kidam, nya bakalna bako. Sabab wujudna teh wujud nafsil amri, Bentuk wujud dan bentuk dan Aya. sifat. Aya sifat. Ayan. Ayan. Ayan dong. Terus Karena bukan zat Allah saja yang tidak ada awal dan akhiran, tapi sifat Allah juga tidak ada awalan dan tidak ada akhiran. Paham? paham, Pak. Apa? Nah, Oh. nah gitu. Laukan afanian lakana hadisan ila akhirih. Dalil ijmalina kumaha? Nah, itu mah keterangan sifat fana nawas gitu. Ayeuna dalil sifat bako, dalil sifat bako, dalil ijmalina heula sifat bako. Kalau Allah itu zat yang ruksak, maka niscaya Allah itu zat yang baru. Karena tidak ada yang menengah-nengahi antara hudus, antara baru dan ruksak. Kalau Allah ruksak, maka Gusti Allah baru. Dan kalau Allah itu zat yang baru, maka Allah itu zat yang butuh naon baik. Dan Allah butuh itu muhal. Nah, itu gampang anak itu. Maka kalau begitu berarti Allah itu wajib bako. Eta ijmalina. Ayeuna nu tafsirina. Dan yakni sempurnakanlah kamu untuk susunan dalil tafsirnya seperti yang telah lalu di dalam dalilnya sifat kidam sarwa